Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Salwa Jinan dan di sini saya akan coba menjelaskan tentang asuransi. Untuk mengetahui apa itu asuransi, di sini kita perlu memahami definisi dari asuransi itu sendiri. Dasar-dasar hukumnya, fungsi-fungsinya, manfaatnya, prinsipnya, perbedaan asuransi di berbagai jenis, juga kesimpulannya. Di sini kita akan masuk materinya ya. Untuk definisi dari asuransi itu sendiri, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, yang mana pihak yang satu itu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Jadi, berdasarkan penjabaran yang terdara di KBBI, bisa kita simpulkan bahwa asuransi berfungsi untuk meminimalkan kerugian yang diterima oleh nasabah bila mengalami musibah yang tidak terduga. Selanjutnya, untuk dasar hukum dari asuransi itu, dengan pentingnya asuransi, tentu terdapat aturan hukum yang mendasarinya. Asuransi didasari dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu tentang Undang-Undang Perasuransian di Indonesia. Sebelumnya, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang usaha perasuransian. Adapun dalam undang-undang terbaru ini terdapat 92 pasal yang dikelompokkan dalam 18 bab yang sudah tertulis. Selanjutnya, untuk fungsi utama dari asuransi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu untuk memberikan kepastian. Asuransi membantu membebaskan pemegang polis dari tugas yang begitu sulit untuk mengatur sejauh mana kerugian yang bisa terjadi terhadap suatu hal. Yang kedua, untuk pembagian risiko. Dengan adanya probabilitas risiko, maka dapat disesuaikan dan diterima oleh setiap orang yang memberi premi untuk mendapatkan perlindungan. Dan yang ketiga, untuk memberikan perlindungan. Dalam menjamin adanya pembayaran atas kerugian untuk melindungi tertanggung dari penderitaan. Selanjutnya, untuk fungsi sekunder dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada pencegahan kerugian. Asuransi dapat mengurangi kerugian yang dapat menyebabkan pembayaran yang dapat lebih rendah terhadap tertanggung. Yang kedua, untuk memberikan modal, akumulasi adanya diinvestasikan dalam saluran produktif. Tingkat kematian masyarakat dapat diminimalisir dengan adanya bantuan investasi di dalam asuransi. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi, sifat asuransi dapat mengurangi, bahkan menghilangkan kesengsaraan dan kekhawatiran atas kerugian akibat dari kerusakan harta benda ataupun kematian. Dan yang terakhir, untuk membantu kemajuan ekonomi. Perlindungan yang diberikan asuransi kepada masyarakat dari kerugian besar berupa kerusakan atau kehancuran hingga kematian dapat memberi inisiatif untuk bekerja lebih keras demi adanya kemajuan masyarakat. Selanjutnya, untuk manfaat-manfaat asuransi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, untuk memberikan rasa aman dan juga perlindungan. Segala jenis asuransi akan membuat tertanggung atau kita dalam hal ini terhindar dari kemungkinan risiko dari kerugian finansial saat objek yang diasuransikan mengalami kejadian
yang tidak terduga. Hal ini bisa memberikan rasa tenang karena risiko finansial yang dialami akan dapat ditangani dengan lebih baik. Yang kedua, distribusi biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, maka semakin besar juga premi yang perlu dibayarkan. Namun, meskipun begitu, kita perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kita dapat mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi atas kerugian tersebut. Maka dari itu, kita harus lebih cermat dalam memilih produk asuransi yang tepat agar risiko yang kita punya bisa tercover dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, untuk memberikan kepastian, dengan mempunyai asuransi yang tepat, kita dapat mengurangi konsekuensi yang tidak pasti pada keadaan yang merugikan kita, yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya. Biaya atau akibat finansial dari kerugian ini bisa kita pastikan lebih terukur karena adanya bantuan dari klaim asuransi yang sudah kita punya. Yang keempat, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Adanya produk asuransi yang lebih tepat bisa menjadi instrumen yang lebih mengalihkan risiko kerugian yang muncul karena kejadian yang tidak dapat kita duga. Dan yang terakhir, menjadikan hidup jauh lebih tenang. Semua risiko yang dapat diasuransikan dapat ditanggung oleh penyedia asuransi, sehingga hidup kita akan lebih tenang ketika harus berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan atau risiko buruk yang mungkin terjadi dan mengancam stabilitas finansial. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi yang dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama ada asuransi jiwa. Jenis asuransi ini membantu keluarga yang tengah berduka untuk berjuang dari segi keuangan yang mungkin mengalami hambatan karena ketidakadanya pencari nafkah. Yang kedua, ada asuransi berjangka. Asuransi berjangka berarti kita membayar premi untuk jangka waktu yang telah disepakati. Jika mengalami kematian dalam jangka waktu tersebut, maka dana pertanggungan milik kita akan diberikan kepada keluarga sesuai dengan perjanjian di awal. Yang ketiga, ada asuransi seumur hidup. Asuransi ini memang dirancang untuk memproteksi pemegang polisnya seumur hidupnya. Selama ia menjaga polisnya tetap aktif dan juga konsisten dalam membayar premi. Yang keempat, ada asuransi unit link. Asuransi ini berpotensi memberi peluang untuk menciptakan kekayaan selain sebagai penyedia jaminan hidup. Yang kelima ada asuransi kesehatan. Beberapa perusahaan asuransi itu memiliki ikatan kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kita bisa memakai nomor polis untuk memanfaatkan layanan non-tunai di rumah sakit yang terikat dengan polis asuransi yang kita miliki. Yang keenam ada asuransi pendidikan. Tujuannya untuk pendidikan ke anak atau bukan orang lain, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Yang ketujuh ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan hal yang wajib ya di keadaan kita saat ini demi melindungi aset yang berharga dari kecelakaan atau kerusakan lainnya dan menutup kerugian yang mungkin perlu ditanggung. Yang kedelapan ada asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, baik pada saat kita sedang bekerja maupun pada saat di jalan. Yang kesembilan ada asuransi korporasi. Asuransi ini itu menawarkan perlindungan bagi karyawan korporasi atau perusahaan. Jadi, kepesertaan pemegang polis hanya berlaku jika seseorang masih menjadi karyawan di dalam korporasi tersebut. Dan yang terakhir ada asuransi untuk hari tua. Asuransi dapat memberikan proteksi dan juga tabungan dalam bentuk sejumlah uang untuk menjalani masa pensiun saat pemegang polis asuransi tersebut masanya sudah tiba.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada insurable interest. Prinsip ini itu menjelaskan bahwa seseorang itu diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut dengan polis asuransi dan telah memiliki dasar hukumnya. Yang kedua ada utmost good faith. Sesuai dengan namanya, prinsip ini itu memiliki arti yaitu niat atau itikat baik. Maksudnya adalah dalam proses membeli produk asuransi, tertanggung atau nasabah maupun penanggung atau perusahaan asuransi itu harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, juga harus jujur. Dan selanjutnya yang ketiga ada indemnity yang sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung itu harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis asuransi yang sudah disepakati. Kemudian nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa adanya pengurangan atau juga penambahan nilai. Yang keempat ada subrogation, berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung itu disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain. Dalam asuransi, subrogasi mengharuskan tertanggung memilih salah satu dari sumber pengganti kerugian, yaitu penanggung atau pihak ketiga. Tertanggung tidak boleh memilih dari keduanya, karena tertanggung akan mendapat penggantian melampaui dari yang semestinya. Yang kelima ada kontribusi. Dalam prinsip ini, pihak asuransi itu memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian dari tertanggung. Lalu yang terakhir ada proximate cause. Prinsip asuransi yang terakhir adalah prinsip kausa proksimal, di mana setiap kerugian yang terjadi pasti juga ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, itu penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur di dalam asuransi polis yang sudah disepakati dalam perjanjian di awal. Selanjutnya, untuk perbedaan pada asuransi konvensional dan juga asuransi syariah, yang mana asuransi konvensional itu dananya akan hangus jika polis berakhir atau nasabah tidak lagi membayarkan premi sesuai dengan ketentuan. Jika perbedaan di asuransi syariah tidak memperlakukan dana akan hangus sehingga peserta atau nasabah itu dapat mengambil kembali dana yang sudah dibayarkan namun tetap sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan atau akad yang sudah disepakati pada awal asuransi. Lalu kesimpulannya, dengan membayar premi, seseorang ataupun perusahaan itu dapat mentransfer resiko potensial kerugian terhadap perusahaan asuransi yang kemudian itu dapat memberikan kompensasi atau penggantian jika terjadi kejadian yang dijamin dalam polis asuransi atau ketentuan yang sudah disepakati. Hal ini juga dapat membantu menjaga stabilitas keuangan atau memberikan kedamaian pikiran bagi pemegang polis asuransi dan juga tertanggungnya. Untuk referensi atau sumber dari materi kali ini, saya mengambil dari link tersebut. Bisa dibantu dicek. Dan sekian dari materi saya kali ini. Mungkin kurang lebihnya bisa dibantu ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.